Halo Honda lover semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Saat ini saya sedang berada di showroom Honda. Dan di depan saya ini sudah ada Honda Mobilio perakitan 2024. Nah, untuk Honda Mobilio ini sekarang hanya diproduksi hanya satu tipe saja, yaitu tipe S manual. Harganya Rp240.500.000. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini. Untuk informasi diskon dan program penjualan yang lainnya, kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Silahkan kontak langsung ya untuk tanya-tanya harga netnya berapa. Nah, Honda Mobilio ini masuk di segmen low MPV ya. Untuk pesaingnya ada Avanza, R3, Expander, dan yang lainnya. Nah, bagi Anda yang pengen mengulang kembali untuk memakai Mobilio baru ini, mari kita simak reviewnya Honda Mobilio tipe S manual perakitan 2024 ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Honda Mobilio ini perakitan 2024. Dan ini adalah tipe satu-satunya yang tersisa dari Honda Mobilio, yaitu tipe S manual. Nah, dari sisi headlampnya ini masih menggunakan bohlam biasa ya untuk headlampnya. Untuk lampu utamanya, lampu sen juga masih menggunakan bohlam. Kemudian di sini ada LED bar, garnish LED yang memberikan kesan yang lebih mewah untuk tampilan dari headlampnya. Dan di sini ada aksen smoke-nya ya di pinggir-pinggir dari headlamp dari Honda Mobilio yang tipe S manual ini. Belum ada fog lamp dari Honda Mobilio ini. Dan untuk garnishnya, maksudnya untuk grill bagian depan dari Honda Mobilio tipe S manual ini, ada garnish berwarna chrome yang sangat besar dan di tengahnya ada logo H atau logo Honda. Nah, desainnya simpel tapi kelihatan sangat sporty ya dan mewah untuk bagian depan dari Honda Mobilio tipe S manual ini. Kita sekarang langsung ya ke bagian samping dari Honda Mobilio tipe S manual ini. Nah, sebelum itu kita lihat ya, untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya tidak ada remote-nya. Jadi untuk membuka kunci dari pintunya ini secara manual menggunakan anak kunci seperti ini. Jadi tidak ada remote untuk kunci dari Honda Mobilio tipe S manual ini. Nah, kita ke bagian roda dari Honda Mobilio ini. Untuk rodanya sendiri menggunakan ring 15 dan di sini peleknya masih menggunakan pelek besi ya, pelek baja, dan ini ditutup dengan wheel dop. Nah, ini wheel dopnya bisa dilepas. Nah, untuk ukurannya ring 15 dan untuk profil bannya 185/65. Di sini ada lampu sen di bagian sisi bodi mobilnya. Dan untuk spionnya sendiri ini sudah electric mirror ya. Untuk pengaturan kaca spionnya sudah menggunakan tombol elektrik, tapi untuk melipat spionnya ini belum retractable dan juga auto folding. Jadi untuk melipatnya masih manual dengan cara ditekan seperti ini. Nah, untuk pembelian Honda Mobilio ini belum ada talang airnya ya. Dan kita lihat untuk handle pintunya ini masih menggunakan warna hitam seperti ini. Tidak sewarna bodi ya untuk handle pintunya. Dan kelihatan tampilan kacanya melebar di bagian belakang. Nah, untuk desain dari bagian belakang kacanya ini kelihatan atapnya floating ya. Di sini ada warna kaca. Jadi tampilan untuk bagian belakangnya atapnya itu floating. Nah, kita ke bagian belakang dari Honda Mobilio ini. Untuk bagian belakang dari Honda Mobilio ini, lampu belakangnya masih menggunakan lampu bohlam.
lampu sen juga bohlam, lampu mundur, lampu remnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Belum ada spoiler belakang, dan untuk antenanya sendiri ini masih menggunakan short pole antena. Kaca belakangnya belum ada defogger, sudah ada wiper bagian belakang. Dan di bagian sisi pintu sebelah kanan ada emblem Mobilio. Untuk sebelah kirinya kosong, tidak ada tipe, karena memang sekarang Honda Mobilio ini hanya terdiri dari satu tipe yang tersisa, yaitu tipe S manual. Untuk kamera parkirnya belum ada, tapi sudah ada 2 buah titik sensor parkir yang terletak di bumper bagian belakangnya. Nah, sekilas inilah tampilan dari bagian belakang Honda Mobilio tipe S manual ini. Coba kita lihat ya bagian belakangnya. Untuk membuka pintu bagasi bisa menggunakan kunci, dan ada handle pintunya yang di sini di bawah ini. Kita tinggal tekan dan bisa kita lihat untuk ukuran bagasi dari Honda Mobilio ini. Nah, cukup besar ya ukuran bagasinya. Nah, sekarang kita ke bagian door trim dari pintu depannya. Nah, bahannya masih menggunakan bahan plastik. Handle bagian pintu dalamnya ini juga masih plastik ya, tidak ada lapisan krom atau lapisan yang lainnya. Kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan electric mirrornya, dan tombol power window yang auto hanya di bagian driver saja. Ini untuk mengunci pengaturan kacanya ya, untuk pengunci power window untuk kacanya. Nah, speakernya di bagian bawah pintu. Kemudian ada cup holder di bagian bawah pintu. Dan di sini ada tempat untuk naruh koin atau barang-barang yang lainnya yang bisa masuk. Nah, di sini belum ada aksen untuk soft touch-nya ya, masih plastik seperti biasa. Nah, kita lihat untuk bagian joknya. Joknya untuk pengaturannya ini hanya sliding ke depan dan reclining saja. Untuk height adjusternya belum dilengkapi untuk Honda Mobilio yang tipe S manual ini. Dan inilah jok bagian depannya. Sekarang ini joknya headrestnya sudah terpisah ya, menggunakan headrest yang bisa dilepas. Kalau dulu mungkin Honda Mobilio itu masih menggunakan headrest yang masih model pocong, atau jok bagian depannya itu masih menggunakan yang model pocong. Bahan dari joknya sendiri masih menggunakan bahan fabric. Nah, sekarang kita di interior dari Honda Mobilio yang tipe S manual ini. Nah, dilihat seperti ini ya bentuknya, desain dari interior dari Honda Mobilio ini. Nah, kita langsung ke bagian speedometernya, masih menggunakan jarum analog dan bentuknya seperti ini ya, simple. Di bagian kanan untuk petunjuk kapasitas, bukan kapasitas ya, petunjuk level dari pengisian bahan bakarnya. Di tengah speedometernya, yang di bagian samping kiri itu untuk gasnya atau odometernya. Nah, untuk setirnya sendiri ini teknologinya sudah menggunakan teknologi tilt steering ya, jadi bisa kita naik turunkan untuk pengaturan setirnya. Jadi ya, cukup ergonomis lah kalau kita naik Honda Mobilio yang tipe S manual ini, walaupun tipe terendah, tapi bisa kita atur tinggi rendahnya. Untuk teleskopiknya belum dilengkapi. Nah, ini adalah head unit dari Honda Mobilio tipe S manual ini. Masih menggunakan head unit double din, belum menggunakan layar monitor ya. Di sini ada fitur-fiturnya ya, simple sederhana seperti itu. Ada Bluetooth dan USB. Radio tentu saja ada ya. Nah, di sini untuk AC-nya sudah menggunakan AC digital. Jadi fitur-fiturnya ada Max Cool di sini. Nah, jadi AC-nya sudah bagus menggunakan model yang digital. Kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada power outlet ya, 12 volt. Kemudian ada 2 buah cup holder,
Nah, ini transmisinya manual, handremnya masih manual. Dan untuk Honda Mobilio ini yang tipe S manual, itu airbagnya ada 2 di bagian setir dan di bagian penumpang bagian depan kiri. Nah, untuk spion belakangnya sendiri sudah ada day and night view ya, anti silau jika kita berkendara di malam hari untuk menghindari sinar lampu dari mobil belakang. Nah, inilah interiornya, gabungan dari warna hitam dan di atas ini atapnya berwarna krem. Nah, sekarang kita ke pintu belakangnya, bukan pintu belakang, pintu baris kedua dari Honda Mobilio ini. Sama dengan bagian depannya, untuk bahan door trimnya ini masih menggunakan hat plastik, warnanya hitam full ya seperti ini, dan handle pintu bagian dalamnya juga masih menggunakan hat plastik seperti ini. Belum ada lapisan chrome di handle pintunya. Nah, sekarang kita masuk ya di baris kedua. Ini headrestnya ada 3, di tengah ada headrest, jadi bisa untuk bertiga ya di bagian penumpang tengahnya. Jadi bisa muat totalnya ya bisa 7 orang gitu. Nah, kita coba masuk. Untuk legroomnya cukup luas di bagian garis kedua ini dan cukup nyaman. Dan kalau kita lihat pandangan ke depan itu dari belakang juga cukup enak ya. Jadi posisi penumpang bagian tengahnya juga cukup longgar untuk posisi duduknya. Nah, di sini AC-nya sudah double blower. Ini untuk pengaturan AC di bagian baris keduanya. Nah, kita akan masuk ke baris ketiga dari Honda Mobilio ini. Nah, untuk masuk ke baris ketiganya kita harus melipat baris keduanya ini. Nah, pelipatannya cukup simpel ya, dengan menekan tuas di sini maka sudah akan terlipat ke depan. Dan ini namanya one touch tumble, jadi lebih simpel ya untuk belakangnya. Untuk naiknya juga cukup mudah ya, karena ini cukup rendah untuk bagian kabinnya. Jadi kita naik di sini dan bisa kita lihat ya, untuk legroom di bagian depannya ini cukup longgar. Dan kalau kita naik di bagian belakang juga cukup nyaman untuk Honda Mobilio ini. Dan kelihatan ya di bagian depannya cukup panjang untuk Honda Mobilio ini, dan legroomnya juga cukup longgar untuk orang dewasa.